Halo dan selamat datang di Aftersound Review. Dan kali ini gue bakal review salah satu ayam yang banyak dipakai di panggung oleh artis-artis Jepang. Jadi kalau kalian suka Jepangan, kalian suka Asian pop, J-pop gitu, ini adalah salah satu ayam yang mungkin artis-artis yang kalian suka pakai ketika di panggung, yaitu dari brand Fit-Ear. Dan ini adalah Fit-Ear MH335DW. By the way, sebelumnya thank you dulu untuk Om Dani Sauji yang udah kirimin koleksinya ke gue, jadi gue bisa review. By the way, gue mau ngomong lagi. Gue ada beberapa artis yang gue tahu di Jepang yang pakai ini. Bisa dilihat di client listnya Fit-Ear sendiri. Itu ada Aimer, Uru, Amazarashi, The Gazette, lalu kemudian Asian Kung Fu Generation, dan juga Triple A. Jadi kalau kalian yang suka Jepangan, coba cek deh. Ini ayam soalnya emang keren sih. Dan gue harus ngomong dulu, ini ayam sangat berkesan buat gue ketika tahun 2015 dulu. Yes, ini ayam bukan ayam baru, ini ayam lama. MH335DW ini udah jadi flagshipnya custom ayam dari Fit-Ear dari tahun 2013. Itu tahun terlama gue lihat ada reviewnya MH335DW ini. Gue nggak tahu dikeluarin kapan. Dan waktu itu gue mau cerita dikit nih. Gue waktu itu baru masuk pertama kalinya ke dunia ayam ini. Gue suka cobain kesana sini kalau ada toko, bahkan di luar negeri gue sempet lewatin toko elektroniknya, bahkan di bandara itu ada ayam, gue cobain semua. Dan waktu itu gue nyoba MH335DW ini bukan di Indonesia, justru waktu gue lagi ada di Penang, Malaysia, di Penang Jaban tepatnya. Lalu gue coba banyak ayam mahal. Maksudnya gue coba Shure 846, gue coba juga Vision Ears, gue lupa Vision Ears yang berapa. Tapi kemudian gue coba yang pokoknya gue intinya gue coba yang banyak yang mahal-mahal, dan gue coba ayam ini. Gue paling berkesan itu Fit-Ear MH334, MH335DW, dan Tugo 334. Intinya gue suka brand Fit-Ear dibanding semua yang gue coba di store itu. Dan akhirnya kesempatan gue review juga datang untuk review Fit-Ear MH335DW ini. By the way, untuk kalian yang nggak tahu, Fit-Ear ini didirikan di tahun 2004 oleh Keita Suyama. Sebelumnya dia itu providing dental workshop dan alat-alat dental. Lucu ya, dari gigi sih, alat-alat dental. Kemudian dia membuat alat-alat hearing aid, jadi alat bantu pendengaran. Kemudian baru 2004 dia bikin Fit-Ear. Nah, Fit-Ear yang MH series ini lebih unik lagi, karena ini kerjasama dengan Mitsuharu Harada, yaitu seorang engineer mastering dari Jepang. Jadi memang ini orang-orang di balik Fit-Ear MH335DW ini bukan orang sembarangan, tapi memang orang yang punya passion di bidang itu dan memang orang yang ahli di bidang itu. Oke, langsung aja seperti biasa gue akan bahas dari build fit, frekuensi respons, suara, dan juga perbandingannya. By the way, ayam ini harganya kalau misalnya dilihat di earphone Japan itu 204.600 yen. Kalau di-convert ke rupiah sekarang rate 132 rupiah. Harganya sekitar 27 juta dan dia menggunakan 5 balance armature per sisinya. Oke, untuk build quality dari Fit-Ear MH335DW ini dia menggunakan full housing yaitu resin, dan setahu gue lu bisa pilih warnanya sebenarnya mau apa, bisa all putih, all black, atau all white begitu. Dan ini dia pakai faceplate-nya bluish tapi bodinya clear, dan satu lagi faceplate-nya red tapi bodinya itu black. Dan semuanya ini berasa seperti resin yang kokoh. Sebenarnya ada beberapa kali kan gue megang resin berasa tipis, yang ini enggak. Ini berasa cukup tebel dan kelihatan ya emang bodinya cukup besar. Dan gue perlu informasikan sedikit, ini adalah sebenarnya custom ayam tapi dibikin universal version. Jadi setahu gue sih dibentuk lagi nozzle-nya ini biar bisa muat untuk ear tips. Kalau kalian perhatikan ini sebenarnya bentuk kanan kiri agak sedikit berbeda. Jadi memang ini universal dari custom. Lalu kemudian yang unik dari Fit-Ear salah satunya adalah memang pinnya. Kalau kalian lihat pinnya, jangan lihat ini ya, ini sambungan. Ini pinnya. Pinnya itu besar banget dan ini ada di semua Fit-Ear. Fit-Ear pin itu tidak cocok di ayam manapun kecuali Fit-Ear sendiri. Dia dual pin yang paling besar yang pernah ada, dan juga untuk ayam ya maksudnya. Dan juga seperti ini konektornya, tuh lihat, bahkan rada keluar dari faceplate-nya sendiri. Dan ini adalah salah satu ciri khas gimana kalian bisa tahu itu brand Fit-Ear apa bukan, signature pin-nya ini.
Lalu kalau kabelnya sendiri, gue nggak bisa ngomong banyak karena kabelnya ini sebenarnya kabel pure silver dari Verus. Kalau dari bawaannya sendiri, semua kabel Fit Ear itu sangat-sangat kaku dan gue sendiri kurang suka, tapi katanya kualitasnya bagus. Berhubung fittingnya sendiri sebenarnya semi custom ya, dan ini kan gue ngomongnya custom ayam tapi di universalized, jadi gue udah ngeri sebenarnya nggak terlalu cocok sama kuping gue. Taunya enak guys, taunya enak ini fittingnya, tapi memang agak nongol, bisa dilihat ya. Tapi overall ini kedap banget dan cukup nongol. Tapi kalau memang sangat tidak enak kalau misalnya gue pakai masker karena ini full banget di kuping gue. Kalau sedikit pakai masker ada ke depan gini itu langsung jadi nggak enak. Tapi overall kalau begini aja sih ini nggak nyangka enak banget. Frequency response dari Fit Ear MH335DW ini gue simpelnya sebutnya dia warm aja lah ya. Karena memang elevasi terutama ada di sub bass to mid bass segini. Habis itu upper mid to treble-nya sendiri tidak ada di push sama sekali kelihatan, dan yes memang suaranya tuh buat gua aman banget. Jadi dia punya bass yang cukup gebuk, agak tebal di mid bass to sub bass-nya, depth-nya bagus. Kemudian vokalnya ini memang buat vokal cewek agak kurang upper mid range di sekitar 2-3 kHz ini sih buat gua agak kurang sedikit. Dan habis itu treble-nya berasa nyantai, tapi setelah 10 kHz dia rolled off jadi tidak terlalu airy atasnya. Cuman buat gue ini masih cukup warm dan masih gue bisa nikmatin, nggak sampai dark. Gue sendiri sih suka frekuensi respons begini karena gue masih nggak ngerasa ada tajam-tajamnya sama sekali dan gue masih bisa enjoy banyak tipe lagu. Cuma kalau dibandingin sama Sony AIR-M9, nah ini kelihatan bahwa Sony AIR-M9 itu secara frekuensi respons tuh kayak lebih lengkap, terutama di bagian atasnya doang sih, terutama itu upper mid-nya lebih ada, jadi vokal cewek memang sama lebih lepas, lebih maju, dan juga airy frekuensi di treble 10K ke atasnya itu buat gue emang lebih airy. Bagian treble itu jelas extensionnya itu berasa. Dan kemudian gue bahas emang dua-duanya itu secara bass itu sama-sama cukup mid bassnya cukup berbobot dan juga sampai ke sub bass dengan baik, walaupun tidak sampai di tinggi-tinggiin banget atau gimana, tapi mereka bisa punya ketebalan bass yang bagus dan juga bisa sampai dalam. Kalau misalnya gue bandingin lagi sama 64 Audio U12T, nah lagi-lagi nih U12T itu walaupun nggak tinggi banget, tapi dia masih memiliki sekali lagi vokal yang buat gue lebih balance, karena terutama vokal ceweknya sih. Vokal ceweknya itu lebih lepas di frekuensi ini, dan juga mid bassnya lebih tebal MH335DW ya. Tapi sub bassnya itu lebih berasa 64 Audio U12T. Sekali lagi airy frekuensi di atas 10 kHz. Untuk treble-nya, extensionnya itu jelas berasa lebih tinggi di 64 Audio U12T. Jadi overall memang kalau dibandingin sama yang level-level tinggi, si MH335DW ini kerasa dia warm, cukup tebel, cuman memang agak sedikit kurang airy aja untuk treble-nya sendiri. Kurang extended, tapi masih cukup balance overall. Bukan cukup balance, maksudnya overall frekuensinya tuh nggak sampai dark banget, nggak, dia masih overall very nice. Oke, sebelum ngebahas lanjut tentang suaranya, gue harus sedikit disclaimer. Kalau dari yang punyanya sendiri kan pakai kabel, bukan kabel bawaan, ini Verus Pure Silver. Kata dari pemiliknya, ini infonya bikin vokalnya lebih open lagi, tidak sedark kalau bawaannya. Jadi gue bakal review tentunya pakai kabel yang ini. Jadi take it with a grain of salt ketika gue bahas tentang suaranya. Dan tentunya gue pakai beberapa source gue di sini, kayak Ayah Basso di X160, Kidrix 5K, dan juga FX DST. Dan buat gue ini memang lebih maksimal kalau menggunakan balance cable. Dan untuk suaranya sendiri jelas gue masukin dia termasuk kategori warm dan sangat-sangat organik suaranya. Vokalnya full bodied, treble-nya halus, nggak ada tajamnya, lalu kemudian bassnya juga gebuk dan bulat, teksturnya bagus walaupun dia pakai dan balancer amateur. Jadi cukup menarik. Dan yang gue sangat suka dari Fit Ear, yang gue udah coba beberapa Fit Ear, maksudnya yang gue ngomong ini dalam kategori Fit Ear 334, Fit Ear MH334, Fit Ear 335DW ini, dan juga Fit Ear Tugo 334, itu suara balancer amateurnya koheren banget. Sampai kalau gue denger, gue sampai mikir ini kayak bener-bener mereka nyatu, nggak kebayang berapa balancer amateur yang dipakai. Buat gue itu salah satu yang unik dari Fit Ear.
Dan itu terjadi di MH335DW ini, jadi gue suka banget. Dan kemudian untuk bassnya ini, walaupun bass balancer mature, buat gue pukulannya, buletnya, jeduk gitu, pukulannya bisa bagus dan bisa dalam. Nah, tapi kalau misalnya kalian ngerasa ini kan namanya double woofer, kalian bakal ngerasain ini mungkin buat bass head gitu ya. Ini gue ngomong enggak, walaupun namanya double woofer, tapi bassnya itu cukup duk natural. Nggak terlalu gede, tapi jelas berasa di lagu manapun, cukup berasa tebelnya, cukup berasa pukulannya, dan ini adalah bass yang versatile karena kecepatannya juga cukup bagus walaupun gue kasih lagu rock. Untuk mid range sendiri, nah ini nih, ini mungkin bagian yang benar-benar bikin kalian suka karena dia itu tebel, halus, organik. Gue kasih vokal cowok itu berasa bodinya, gue kasih vokal cewek juga cukup berbody tapi tetap lepas secara vokalnya itu. Tetap bisa sweet, tetap dapat waktu teriaknya, emosinya, lalu juga ekspresi dari lagu itu gue berasa banget. Contohnya kayak La Settle, teriaknya itu masih berasa. Lalu Cindian itu juga sweetnessnya masih dapat. Taeyeon teriaknya di lagu I masih dapat. Jadi overall buat gue ini gue sangat suka vokalnya, walaupun ini bukan vokal yang netral. Dia vokalnya lebih ke warm, berbody, tapi sweetness dan juga gue ngerasa ini natural banget secara suaranya. Kemudian untuk treble-nya, ini treble yang nyantai, rolled off di bagian atas. Jadi kalau kalian cari treble extension ataupun treble yang nyerang, treble yang maju, kalian nggak bakal dapat di sini. Di sini treble-nya halus, tapi tetap sekali lagi, kata kunci memang yang buat gue untuk IM ini memang adalah organik. Gue dengerin cymbal, gue dengerin biola, itu nggak berasa maju, nggak berasa bright banget, tapi detail-detailnya, cekecesnya itu walaupun suaranya itu lembut, tapi masih berasa natural. Gue dengerin bahkan Lindsey Stirling, ataupun gue denger lagu klasikal kayak La Campanella atau I Concerto La Primavera, itu semuanya masih berasa natural, cuman memang nggak terlalu extended aja, dan mungkin untuk kalian yang treble head berasa bisa terlalu halus. Tapi yang gue ngomong di sini itu berasa organik secara overall. Jadi gue suka secara sound signature, dia tebel, dia warm, tapi nggak berasa mendem dan tetap berasa natural. Itu gue hargain banget di sini. Kalau kita ngomong teknikalitas, sayangnya gue di sini S8 gue lagi pergi, tapi gue udah sempat bandingin. Buat gue sama Moondrop S8 ini kayak secara separasi levelnya sebanding. Jadi yes, gue ngomong ini secara separasi level nggak gede-gede banget, nggak sampai level tinggi banget. Cuman dia koherennya itu yang gue ngerasa mantep banget. Karena dibanding S8 tuh langsung berasa dia pakai multiple balancer mature, sementara di sini tuh kayak nyatu banget suaranya. Kalau separasi levelnya sama, tapi di MH335DW ini jelas berasa soundstage lebih besar dan juga lebih 3-dimensional dengan imaging yang lebih baik. Jadi ya levelnya memang di atas S8 sedikit sih buat gue, tapi gue sini ada perbandingan dengan Sony IR-M9. By the way, gue mau lanjut secara tonal. S8 itu dibandingin MH335 itu S8 lebih berasa tipis, lebih berasa shouty. Tapi mungkin kalau buat kalian pencinta female vocal ataupun Jepangan yang maju banget vokalnya kayak Aimer gitu, mungkin lebih suka di S8. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka vokalnya MH335DW ini ternyata. Kalau dibandingin sama Sony IR-M9 yang sekarang IM kesukaan gue ya. Nah, Sony IR-M9 ini jelas berasa lebih netral. Dia vokalnya nggak setebal ini, tapi masih sweet, dan gue masih kategorikan sebagai warm sebenarnya. Dan juga secara treble itu jelas lebih ada extension, lebih ada presence di atasnya sendiri. Jadi kalian dengar cymbal crash, kalian dengar biola, itu lebih detail, lebih maju ada di Sony IR-M9 ini. Kalau kita ngomongin tadi ya gue bilang tonal, ini lebih berasa netral walaupun termasuk warm juga. Nah, ini lebih warm lagi. Dan di sini tuh lebih berasa extensionnya secara atas bawah. Ini yang makanya gue bilang Sony IR-M9 ini unik banget. Dia sama-sama 5 balancer mature, tapi secara ekstensi suara, bass lebih gue dapat sub bass itu di Sony IR-M9 ini. Dan juga tekstur bassnya lebih berasa di Sony IR-M9. Vokalnya lebih smooth dan lebih clear, dan juga treble-nya itu gue vokal sama-sama suka, tapi gimana pun tekstur sama secara detail gue masih berasa Sony IR-M9 ini gue lebih dapet. Dan juga treble-nya itu jauh lebih berasa extend, jauh lebih tinggi, jauh lebih detail itu ada di Sony IR-M9 ini sendiri. Dan kalau teknikalitas juga buat gue Sony IR-M9 jelas lebih ada di atasnya MH335.
Paling yang setara itu secara soundstage-nya aja. Tapi detail, separasi, dan imaging buat gue Sony IRM Lens ini lebih di atasnya. Walaupun kita ngomong secara harga itu bedanya 10 juta. Maksudnya MH335 ini lebih mahal 10 juta daripada IRM9 ini. Gue ngerasa ini juga ada hubungannya dengan teknologi yang semakin berkembang. Seperti yang gue bilang, kalau si Fit-Ear ini barang jadul. Ini udah dari tahun 2013, itu gue lihat reviewnya. Sementara Sony IRM M9 itu dibuat di tahun 2018. Jadi jedanya itu 5 tahun, dengan gue rasa teknologi tentunya juga semakin maju. Dan buat gue di sini berasa memang secara teknikalitas, detail, bla 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 bla, itu Sony IRM M9 gimana pun gue ngerasa masih ada di atas levelnya si Fit-Ear. Tapi Fit-Ear ini kalau kalian suka tonalnya, suka sama smoothnya, tebel-tebelnya, juga koherensi yang begitu baik, gue rasa tetap susah untuk mencari penggantinya. Kalian mungkin ngerasa, oke, ini lebih detail, oke, ini lebih tajam, oke, ini lebih spesial, secara separasi segala macam. Tapi secara organiknya dan juga nyatunya suara dari Fit-Ear, itu yang buat gue unik banget. Apalagi buat gue kalau kalian punya Fit-Ear, somehow itu cukup prestis, karena ini harus pre-order, nggak bisa pesan ready stock. Dan juga, ya tadi gue bilang ya, engineer, orang-orang di baliknya itu adalah orang-orang yang cukup terkenal dan juga banyak banget dipakai sama artis-artis Jepang. Tapi overall kalau gue pribadi, gue masih lebih suka IRM9. Jadi intinya buat gue IM ini udah bertahun-tahun yang lama dia keluar, udah bertahun-tahun yang lama gue cobain, tapi sampai sekarang buat gue tetap spesial. Kita nggak ngomong harga dulu, kita ngomong secara suara tuh dia bisa kasih suara yang bener-bener bisa koheren antara balance armature itu, dan di tuning begitu natural, walaupun suara tuh overall tebel, natural, engaging, fun. Itu gue bener-bener suka sama tonal ini. Ini tonalnya spesial sih. Seperti beberapa Fit-Ear lainnya, buat gue Fit-Ear tuh salah satu brand yang bener-bener bisa tuning balance armature bener-bener koheren. Nah, ini salah satunya Fit-Ear MH335DW ini. Tapi memang kelemahannya kalau misal dibanding IM zaman now itu yang baru-baru, yang bener-bener punya teknologi bagus. Contohnya yang tadi gue contohin aja, ya M9 atau seperti Unique Melody Master yang gue pernah coba, ataupun si Audio Neo, ataupun ya maksudnya yang baru-baru sekarang lah ya. Itu memang secara teknikalitas itu kurang. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time. Bye-bye. Misalnya kalian mau tahu seputar kehidupan gue di dunia audio, pengen info-info nyantai, kalian bisa follow Instagram gue, ada di description. Ataupun kalau misalnya kalian pengen ilmu tentang audio, gue berbagi di playlist Soundblog berikut. Dan coba cek aja, karena gue banyak berbagi pengalaman gue di situ.